Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelsa Julira dengan NIM 2308056094 kelas Matematika 3AB, nomor absen 25, mata kuliah Studi Hadis. Di sini saya ingin mengerjakan UAS berupa video mengenai 8 hadis terkait dengan fenomena pendidikan, fenomena alam, fenomena kimia, fenomena lingkungan, fenomena hewan, fenomena matematika, dan fenomena tumbuhan. Hadis yang pertama yaitu fenomena pendidikan. Mencari ilmu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang tujuan seorang muslim yang menuntut ilmu hanya untuk mendapat keuntungan, maka dirinya tidak akan mendapatkan harumnya surga. Hal ini menjadi pengingat bahwa mencari ilmu sebaiknya ditunjukkan untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'allama ilman bima yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradon minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3664, Ibnu Majah nomor 252, dan Ahmad 338. Nah, penjelasan dari hadis tersebut di mana kita sebagai mahasiswa atau pelajar ketika kita ingin menuntut ilmu atau belajar, maka tujuan kita seharusnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi keberkahan yang nantinya semoga bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, setiap muslim yang menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, harus memastikan bahwa niat utamanya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut dengan niat yang benar, setiap langkah dalam menuntut ilmu akan menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala. Hadis ini memberikan peringatan agar manusia tidak terjebak pada kecintaan terhadap dunia sehingga melupakan tujuan akhirat, dan di mana ilmu duniawi pun sehingga akan menjadi ibadah juga jika diniatkan untuk kebaikan umat dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Status hadis tersebut yaitu sahih. Yang kedua, terkait dengan fenomena tumbuhan, hadis tentang menanam pohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma gharasam lam yaqul minhu adaiyun wala khalqum min khalqillahi illa kana lahu sadaqah. Yang artinya, barang siapa menanam bibit tanaman atau sekalipun yang tidak dimakan oleh manusia dan tidak pula oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah menuliskan sedekah untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Jami'ul Kabir dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Al-Haythami mengatakan bahwa perawinya orang-orang yang dipercayai dan tidak dapat komentar mengenai perawinya yang merusak hadis tersebut. As-Sayuti menandai hadis itu dengan hasan. Nah, penjelasan dari hadis tersebut. Nah, sedekah yang dimaksudkan adalah pahala bersedekah walaupun bukan karena usahanya serta dia tidak pula mengetahuinya. Hadis ini mendorong untuk mengolah tanah dengan tanaman atau usaha pertanian pen dan sebagainya. Nah, amal usaha seperti ini yang mendatangkan manfaat menyebabkan orang yang mengusahakan pahalanya
walaupun bibit pohon yang ditanamnya belum tentu dimakan buahnya oleh manusia atau hewan. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut di mana Islam memperluas makna sedekah, di mana tidak hanya berupa harta, tapi juga melalui perbuatan yang memberi manfaat, seperti kita menanam pohon, dan tanaman yang kita tanam akan terus mendatangkan pahala selama tanaman itu memberi manfaat baik kepada manusia ataupun makhluk lain. Nah, serta Islam mengajarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, burung, atau makhluk lainnya. Yang ketiga yaitu fenomena hewan, hadis tentang larangan menyiksa hewan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzzibatim ra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha nar la hiya amatha wala saqatha idha habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil alat, yang artinya ada seseorang wanita yang disiksa karena seorang kucing yang dikurungnya sampai mati hanya karena kucing itu masuk neraka, sebab tak kala ia mengurungnya ia tidak memberinya makan dan minum. Ia juga tidak mau melepaskan untuk mencari makanan dari serangga dan tumbuh-tumbuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3482 dan hadis riwayat Muslim nomor 2242. Nah, penjelasan dari hadis tersebut, di mana dalam hadis ini banyak faedah yang kita ambil. Di antaranya, hadis ini menjelaskan bolehnya memelihara hewan, tetapi dengan syarat selalu memperhatikannya dan tidak mengabaikannya. Hukum memelihara hewan boleh-boleh saja, baik itu dengan cara melepaskannya atau dikeliarkan atau dalam pengawasan pemelihara dan dalam pengawasan pemeliharaan, maupun dengan cara mengurungnya dalam sangkar atau kandang atau mengikatnya dengan rantai. Tetapi dengan syarat kita harus memperhatikan mulai dari makan dan minumnya serta kesehatannya. Nah, sebagai manusia kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah, sesama manusia dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hewan. Hewan juga memiliki akal, juga memiliki hak untuk hidup, hanya saja derajat berbeda dengan kita sebagai ciptaan Allah yang terpilih untuk menjadi khalifah di dunia ini. Nah, status hadis tersebut sahih. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup termasuk hewan karena mereka adalah ciptaan Allah, dan Islam melarang keras tindakan menyakiti atau menganiaya makhluk hidup, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di mana pada hadis tersebut adanya nilai keadilan, di mana tindakan aniaya terhadap makhluk hidup akan diadili, menunjukkan bahwa Islam menegakkan keadilan untuk semua makhluk. Selanjutnya yaitu yang keempat terkait dengan hadis fenomena matematika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Imran bin Maisarah, hadatsana Abdul Waris, hadatsana Khalidun an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu qala zakarun nar wan naqusa fadzakarul yahuda wan nasara fa umira bilalun ayyasfa al azana wa ayyutirul iqamah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3198 yang artinya telah bercerita kepada kami Imran bin Maisarah, telah bercerita kepada kami Abdul Waris, telah bercerita kepada kami Khalid dari Abu Khalabah, dari
Qolobah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng dalam mengusulkan cara memanggil sholat. Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan pengulangan 2 kali dan iqomah secara ganjil. Nah, penjelasan hadis tersebut, hadis tentang azan yang disampaikan oleh Bilal radhiyallahu anhu menekankan pentingnya cara memanggil sholat dengan pengulangan yang jelas. Azan dilakukan dengan mengulang setiap lafal 2 kali kecuali pada kalimat tahari yang diucapkan 1 kali, sementara iqamah dilakukan dengan pengulangan ganjil di mana kalimat Allahu Akbar dan qad qomatis shalah diucapkan 2 kali, sedangkan lafal lainnya hanya 1 kali. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai panggilan untuk sholat, tetapi juga sebagai syiar Islam yang memperkuat identitas umat dan memastikan bahwa informasi tentang waktu sholat sehingga dapat terdengar oleh banyak orang. Nah, secara matematis, hadis ini cocok dikaitkan dengan teori bilangan, yaitu dapat dianalisis menggunakan konsep bilangan genap dan ganjil. Azan yang terdiri dari pengulangan 2 kali mencerminkan bilangan genap, sedangkan iqamah yang diulang 1 kali mencerminkan bilangan ganjil. Status hadis tersebut sahih. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut yaitu dimana dengan adanya azan kita diajarkan berlaku tepat dalam memanggil seseorang agar mudah dipahami dan diikuti. Dengan adanya azan, umat Islam dipanggil secara terbuka untuk sholat berjamaah yang mempererat persaudaraan dan menguatkan kebersamaan di kalangan muslim. Untuk selanjutnya, yang kelima, hadis tentang fenomena kimia terkait dan hadis tentang keju. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muslim bin Ibrahim hadatsana Su'batu an Abi Bisrin an Sa'idin abni Abasin radhiyallahu anhuma qala ahdat khalati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa akitaw walabana fawudi ad-dabbu ala ma'idatihi falau kana haraman lam yu'da wasari balabana wa akalal akid. Hadis tersebut Sahih Bukhari 4983 yang artinya telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Subah dari Abu Bishr dari Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, bibiku pernah memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa daging biawak, keju dan susu. Kemudian daging biawak itu diletakkan di atas hidangan beliau. Nah, sekiranya biawak itu haram, niscaya tidak akan diletakkan di situ. Lalu beliau meminum susu dan memakan keju. Penjelasan dari hadis tersebut, dalam hadis tersebut berkaitan dengan dimana kebolehan memakan makanan tertentu. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keju yang berasal dari susu unta dan domba. Beliau menjelaskan bahwa keju tersebut halal untuk dimakan, dimana keju merupakan panganan yang dibuat dari dadi susu yang dipisahkan, yang diperoleh dengan penggumpalan bagian kasein dari susu dan susu skim, di mana penggumbalan ini terjadi dengan adanya enzim Ranet dengan enzim lain dengan karakteristik yang sesuai, atau dengan meningkatkan keasaman susu melalui fermentasi asam laktat, atau dengan kombinasi kedua teknik itu susu diubah menjadi keju. Termasuk jenis perubahan kimia. Selama proses pemeraman keju terjadi peristiwa perubahan kimia terhadap komponen karbohidrat atau laktosa. Nah, status hadis tersebut yaitu sahih, dan nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut, di mana hadis ini menyebutkan Nabi Muhammad SAW menerima hadiah berupa keju, menunjukkan bahwa keju
dapat dianggap halal jika dari bahan yang diperbolehkan. Di sini mengajarkan umat Islam untuk selalu memeriksa sumber dan proses pembuatan makanan termasuk keju agar sesuai dengan hukum syariah. Menerima keju sebagai hadiah menunjukkan pentingnya berbagai makanan dalam membangun hubungan sosial. Dengan mempelajari hadis ini juga umat Islam didorong untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam hal memilih dan mengonsumsi makanan, dan ini tuh mencakup kesadaran akan kebersihan, kesehatan. Selanjutnya yang keenam terkait dengan hadis fenomena lingkungan, hadis Muslim nomor 4744. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Zuhair bin Harbin hadatsana Jarirun an Suhalin an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra rajulun bi usni sajaratin ala zahri tariqi faqala wallahi la anahyanna hadza al-muslimin la yu'zihim fa udkhila jannah, yang artinya telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seorang yang melewati sebatang ranting pohon yang melewati ke jalan. Kemudian orang tersebut berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari hadis tersebut, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengisahkan tentang seorang yang menyingkirkan sebatang ranting pohon dari jalan karena khawatir mengganggu orang yang lewat. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa tindakan sederhana ini menyebabkan orang tersebut dimasukkan ke surga. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan baik meskipun tampak kecil dari sepele dapat menjadi sebab seorang mendapat pahala besar dari Allah. Nah, keterkaitan hadis ini dengan lingkungan juga, di mana hadis ini tuh sangat relevan dengan konsep kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, di mana adanya relevansi yang kuat pentingnya menjaga lingkungan, menyingkirkan ranting pohon dari jalan, itu termasuk tindakan peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang melintas agar tidak berbahaya. Nah, status hadis tersebut yaitu sahih. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut yaitu pada hadis tersebut adanya kepedulian sosial dan keamanan publik karena kita telah menyingkirkan ranting atau dahan yang jatuh tersebut. Nah, pahala dari perbuatan yang kecil yang tidak mencelakai orang di jalan dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, hadis yang ketujuh terkait dengan fenomena alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Yamani Barona Su'aibun Az-Zuhri qala hadatsani Talha bin Abdillahi anna Abdurrahman bin Amri bin Sahlin ahbarahu anna Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zalama mil arati sayyi'an tuwiqahu mil sab'i arodin, yang artinya telah diceritakan Abu Yaman telah dikabarkan Suhaib dari Zuhri berkata, saya menceritakan Talha bin Abdillah bin Abdurrahman bin Amr bin Sahal menggambarkannya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat kezaliman atau menyerobot tanah orang lain meski hanya sebatas satu jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Nah,
Penjelasan dari hadis tersebut, jika dilihat dari redaksi hadis tekstual, maka terdapat dua kata kunci pada hadis tersebut. Yang pertama, secara umum tuh melarang segala bentuk kezaliman, dan lebih spesifik lagi tindakannya yaitu menyerobot tanah miliknya orang lain. Dan banyak juga menyorot hadis ini kemudian dihubungkan dengan keadaan lapisan bumi yang menyatakan adanya 7 lapis yang dimiliki bumi. Hadis ini secara tidak langsung melarang ekspoliasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak, karena hal ini dapat mengganggu keseimbangan alam dan berdampak negatif pada generasi yang akan datang. Status hadis ini yaitu sahih. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut, di mana hadis ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dengan segala kompleksitasnya, termasuk bumi dengan 7 lapis, dan mendorong kita untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan hadis ini juga secara tegas mengutuk tindakan zolim, terutama yang berkaitan dengan penguasaan tanah, dan mengajarkan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam segala hal, termasuk dalam urusan harta benda dan kepemilikan. Selanjutnya, hadis yang terakhir terkait dengan fenomena lingkungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Muqatilin ahbarana Abdullahi ahbarana Ubaidullahi an-Nafi an abni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybaral yahuda ala ayyamaluha wa yazra'uha wa lahum sataru ma kharaja minha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dan Ibnu Ammar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan, dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya. Nah, penjelasan dari hadis tersebut di mana menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaybar. Setelah wilayah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada mereka untuk dikelola dengan syarat separuh hasil panen diberikan kepada kaum muslim. Nah, secara teknis ini dikenal sebagai bentuk musaqah, kerjasama dalam pertanian, di mana pihak yang memiliki tanah memberikan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Dalam konteks ini, orang Yahudi sebagai pengelola dan Rasulullah sebagai pemilik tanah. Keterkaitan hadis ini dengan lingkungan sendiri, di mana menunjukkan perhatian Islam terhadap pengelola sumber daya alam dan pertanian yang berkelanjutan dengan membagi hasil antara pengelola dan pemilik tanah, dan ada prinsip kerjasama yang mendukung keseimbangan ekologi dan pemanfaatan tanah secara bijak. Nah, status hadis tersebut sahih. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut, di mana hadis tersebut mengajarkan pentingnya kerjasama dalam pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya alam, pemanfaatan tanah secara produktif, pemeliharaan kesejahteraan lingkungan dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hadis terkait dengan fenomena pendidikan, fenomena matematika, fenomena kimia, fenomena lingkungan, fenomena alam, fenomena hewan, fenomena tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.